Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Ekonomi Syariah yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Irfia Riza, MPD. Baik, adapun materi yang akan saya bawa adalah produk jasa bank syariah. Adapun produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diantaranya yang pertama tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, yang ketiga gadai syariah, yang keempat giro syariah, dan yang kelima pembiayaan atau pinjaman syariah atau ijarah. Nah, berikut penjelasannya. Tabungan syariah adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam. Jenis akad syariah yang digunakan antara lain akad wadiah, mudharabah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tabungan ini tidak mengenal adanya bunga tabungan, tetapi digantikan oleh sistem bagi hasil atau nisbah. Nah, nisbah sendiri artinya adalah prinsip bagi hasil dalam simpanan syariah di mana pihak bank akan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah secara merata, dan keuntungan dari hasil pengelolaan dana bank akan dikembalikan kepada nasabah. Pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Walaupun bagi hasil, pembagian keuntungan tetap tergantung pada jumlah dan lamanya uang yang direndapkan. Tujuan dan manfaat tabungan syariah. Tabungan syariah selain untuk mengikuti aturan agama Islam, prinsip bagi hasil dan akad syariah akan saling menguntungkan pihak bank dan nasabah. Jenis tabungan dan sistem tabungan syariah. Yang pertama, jenis tabungan syariah berjangka, yang kedua jenis tabungan syariah biasa, dan yang ketiga jenis tabungan syariah haji. Sistemnya yang pertama adalah akad wadiah, yang kedua akad mudharabah, yang ketiga akad musyarakah, yang keempat akad murabahah, dan yang kelima akad salam. 2. Deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan dan manfaat deposito syariah. Yang pertama, nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank. Yang kedua, pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Yang ketiga, pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal. Yang keempat, adanya fasilitas automatic rollover atau ARO. Dan yang kelima, dana nasabah dipastikan aman karena dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. 3. Gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad terhan atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Yang keempat, giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalamnya konsep wadiah atau titipan adalah giro. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam praktiknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro, sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedang akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan. Giro bersyariah wadiah tidak mendapat keuntungan maupun bunga. Sedangkan giro berakad mudharabah akan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi antara nasabah dan lembaga keuangan. Jenis-jenis giro syariah. Yang pertama, perorangan, yang kedua lembaga yayasan, yang ketiga badan usaha, dan yang keempat badan pemerintah.
Adapun manfaat dari giro syariah, yang pertama, giro berfungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli atau kegiatan. Yang kedua, pihak pemberi giro dapat langsung menyerahkan surat giro ke penari tanpa harus terpotong biaya administrasi seperti biaya transfer ATM beda bank. Yang ketiga, tidak jauh beda dengan cek. Produk perbankan ini dapat digunakan untuk transaksi keuangan dengan nominal besar hingga 500 juta per transaksi. Lalu ada pembiayaan syariah atau pinjaman atau ijarah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Akad-akad pinjaman syariah. Yang pertama, akad murabahah, yaitu akad jual beli antara pemberi pinjaman syariah dan nasabah. Yang kedua, akad ijarah wa iktina, artinya jenis akad pinjaman syariah yang menekankan prinsip sewa menyewa dengan perubahan status kepemilikan. Ketiga, akad musyarakah mutanakisah, yaitu akad pinjaman syariah di mana nasabah dan pihak pemberi pinjaman bekerja sama dalam suatu usaha dengan peran yang sama dalam kontribusi dana. Lalu yang keempat, akad mudharabah, yaitu pihak pemberi pinjaman akan memberikan sejumlah modal kepada nasabah yang memiliki usaha. Keuntungan pinjaman syariah. Yang pertama, pelayanan lebih intens. Yang kedua, dijamin halal. Yang ketiga, sistem akan meringankan. Dan yang keempat, berzakat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.